Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Masalah Syahid. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Robot Operating System atau ROS. Nah, hari ini kita akan belajar untuk permulaan awal-awal dari ROS itu sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ROS, kegunaan ROS, dan perbedaan ROS 1 dan ROS 2. Setelahnya, baru pembahasan yang lebih mendalam yaitu package pada ROS 2 dan bahasa apa yang digunakan untuk pemrograman nanti. Dan terakhir adalah inti dari ROS itu sendiri. Nah, yang pertama itu apa itu ROS? ROS adalah Robot Operating System, kerangka kerja perangkat lunak untuk pengembangan robot. Meskipun namanya yaitu operating system, seperti yang kita kenal operating system biasanya kayak Windows atau Mac OS, tapi ROS itu bukan sistem operation atau OS, melainkan software yang berjalan di atasnya Linux. Nah, menyediakan berbagai alat seperti tools-tools untuk simulation maupun path planning lainnya yang memudahkan pemrograman dan integrasi sistem robotik. Seperti pada di gambar di kanan ini salah satu kegunaan dari ROS itu sendiri. Nah, kegunaan dari ROS itu adalah memiliki tools yang banyak untuk simulasi, motion planning, dan lain-lain. Itu menjadi satu ekosistem yang mempermudah untuk melakukan developing robot itu sendiri. Nah, yang kedua adalah memiliki ekosistem. Nah, itu mempermudah dengan cara mensentralisasi atau mengumpulkan program-programnya di bagian ROS ini sendiri. Jadinya program mudah untuk dilakukan development. Nah, karena programnya centralized, tapi ROS itu sendiri juga bersifat modular atau terpisah-pisah. Program ini untuk ini, program itu untuk itu, dan program itu bisa berbicara satu sama lainnya. Nah, gunanya modular apa? Untuk mempermudah debugging serta developing program itu sendiri. Nah, di sini kita akan bahas perbedaan dari ROS 1 dan ROS 2. ROS 1 itu kelebihannya, dokumentasinya itu banyak. Tetapi kurangannya adalah memiliki arsitektur master slave. Nah, terus fiturnya terbatas dibandingkan ROS 2. Dan untuk ROS 1, khusus ROS 1 itu adalah Linux only. Atau software supportnya adalah Linux doang. Nah, tetapi untuk ROS 2, walaupun memiliki kekurangan dokumentasi yang jauh lebih sedikit dibandingkan ROS 1, tetapi memiliki arsitektur peer-to-peer dengan kelebihan yaitu skalabilitas yang lebih mudah. Dan fitur-fiturnya lebih banyak lagi kayak quality of service dan lain-lain, itu sangat banyak. Dan juga kelebihan dari ROS 2 adalah multi OS. Bisa di Windows ataupun yang lainnya. Kita akan membahas lanjutannya adalah ROS 2 package. Yaitu terdapat dua, yaitu Humble dan Jay-Z yang sering saya gunakan. Nah, Humble memiliki kelebihan yaitu adalah dokumentasi yang lebih banyak dibandingkan Jay-Z. Tapi untuk Jay-Z untuk Humble ini memiliki end of life yang sebentar lagi akan selesai. Namun untuk Jay-Z untuk depannya itu lebih panjang, tetapi dokumentasinya sedikit. Gitu. Bahasa pemrograman yang digunakan pada ROS 2 itu sebenarnya banyak yang disupport. Tetapi yang banyak digunakan oleh kalangan umum yaitu adalah Python dan CPP atau C++. Nah, kelebihan dari Python itu sendiri adalah memiliki development yang cepat dikarenakan bahasa yang lebih mudah dan tetapi kekurangannya adalah bahasa pemrogramannya adalah cukup berat. Jadi sehingga memiliki performa yang kurang baik. Tetapi untuk C++ memiliki development yang lebih lambat ketimbang dari Python. Karena kan bahasanya sendiri itu sudah cukup rumit dan lebih manual. Tapi programnya
lebih ringan untuk komputer kita, jadinya bisa lebih cepat untuk tas-tas yang cukup berat. Nah, selanjutnya adalah inti dari ROS itu sendiri. Nah, ROS itu adalah gimana caranya suatu program bisa berbicara dengan program lainnya. Nah, di sini diwakili oleh sebutannya node. Nih, ini node. Di sini juga node. Yang lingkaran ini sebutannya node, yaitu program yang telah kita buat. Nah, gimana program dari Talker ini bisa berbicara dengan listener? Nah, dia berbicara melalui ruang, yaitu namanya topik. Nah, topik di sini kalian bisa beri nama apapun itu. Nah, jadi talker berbicara pada topik, lalu listener mendengar dari topik, gitu. Nah, gini contohnya. Misalkan si talker ini ingin memberikan suatu data, yaitu hello world misalkan, kepada listener. Nah, dari talker akan mengirim hello world ini ke dalam topik. Nah, setelah datanya itu udah masuk ke topik, nah baru listener-nya itu yang sebelah sini mendengarkan topik ini. Nah, kebetulan ada namanya data hello world. Nah, setelah itu diterimalah oleh listener ini. Nah, maka listener dapat menerima data hello world tersebut. Lalu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Nah, gimana jika listenernya banyak? Oh, bisa. Jadi, gambarannya seperti ini. Nah, talkernya satu, tapi listenernya banyak. Jadi ketika menerima data hello world nyampe di topik, akan uh, akan terbagi ke 3 bagian. Jadi ada hello world yang diterima oleh listener ini, hello world yang diterima oleh listener ini, dan listener ini. Jadi semua listener ini akan menerima data dari topik ini. Begitu. Oke. Ini kita akan mencoba untuk menjalankan program Talker dan juga listener. Di sini kita akan menjalankan Talkernya. Nah, Talker sudah mempublish data berupa RLS ke topik. Dari sini kita akan menjalankan listenernya. Nah, data dapat diterima oleh listenernya. Nah, di sini kita akan melakukan cek terhadap node dan topiknya. Sesuai dengan yang digambar, maka si publisher akan mengirimkan data berupa RLS ke dalam topik input, dan listener akan membaca data dari topik bernama input topik ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.